akan tanya ke Bang Fahri, tapi sebagai jurnalis senior, Abang juga pasti punya analisa dong tentang pilkada di Jakarta ini. Ngeri-ngeri sedap lagi nggak sih Bang? Kayak zaman waktu kita melihat Anies sama Ahok. Saya sangat surprise dengar Bung Fahri ngomong untuk mengingatkan ya mestinya Anies tahu diri lah, tahan diri dan tahu diri. Tetapi kan ada, kalau misalnya ini menjadi problem di masa lalu, pilkada atau pilpres itu menjadi panas karena mengeksploitasi masalah-masalah sektarian, itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah seorang Ahok boleh eksis? Kira-kira begitu ya. Itu pertanyaan, karena kan dua-duanya di dua pilkada yang lalu kan itu kan rame dan itu kemudian terbawa terus begitu. Saya pernah ketemu Pak Jokowi. Kenapa beliau tidak terlalu berkenan dengan Pak Anies gitu? Ngomong, ya seperti biasa. Kata beliau, Pak Jokowi itu bisa menyembunyikan perasaan ketidaksukaan, gitu. Dia bilang, ya, saya kok tidak lihat ya ada gestur politik mereka untuk menyatu, gitu. Udahlah, undang ke Ahok makan, gitu. Nggak usah ngomong apa-apa, tetapi itu akan berpengaruh pada publik. Gitu. Ketemunya pun nggak sengaja kan 3 kali. Ya, gimana caranya? Tidak perlu ada pidato macam-macam bahwa kita menyatu, gitu. Tapi duduk saja di satu meja, makan atau minum, itu sudah memperlihatkan gestur untuk membuat DKI itu selesai dalam polarisasi. Gitu. Artinya tidak ada upaya dari Anies untuk melakukan itu beliau sebagai pemenang. Saya tidak bisa mengatakan semuanya karena banyak hal yang dikatakan, tetapi itu yang bisa saya ungkapkan, cara saya membahasakannya. Tapi kembali lagi soal bagaimana kemudian Anies dijegal. Ini kan memang problem. Elektabilitasnya kan bagus sebetulnya. Justru itu harus dijegal, Bang. Harus dijegal, Bang. Iya, betul. Sekarang kan pertanyaan berikutnya. Kita melanjutkan pertanyaan itu, Bung Fahri. Kan kemudian kan itu akan beralih ke orang seperti RK. Ridwan Kamil. Kita tahu prestasinya seperti apa, lalu kemudian kekurangannya seperti apa begitu. Itu kan kita tahu semuanya ya. Cuman itu kan kalau melawan kota kosong. Ini sekarang lagi rame wacananya. Itu punya risiko politik kan? Maksudnya kalau lawan kota kosong. Kalau saya sih melihatnya, makanya saya dari awal mengatakan Pilgub itu sebaiknya ditiadakan. Karena kan Jakarta ini, kalau saya kan penduduk bisa dibilang tinggal di Cibubur, tapi bisa dibilang dekat dengan Jakarta Timur. Jakarta Timur nggak diurus oleh gubernur karena kejauhan, Pak. Betul. Kasih aja ke wali kotanya dipilih rakyat. Supaya kalau orang ngadu, itu ngadunya dekat. Ini orang harus ngadu sama gubernurnya jauh. Wali kotanya nggak punya determinasi karena dia dipilih oleh gubernur, dia nggak dipilih oleh rakyat. Yang begini-begini seharusnya ini kita baca sebagai persoalan sistem gitu loh. Sehingga sebenarnya kalau kita mau tata DKI ini secara lebih baik atau DKJ secara lebih baik dalam transisi seperti ini ya, kita bikin suksesinya yang lebih adem gitu. Supaya implikasi politiknya pada gubernur itu nggak banyak. Ketika dia bilang suksesnya lebih adem, akan susah mempercayai nggak cocok keluar. Karena begini, karena kita mau kan gini ya. Saya selalu bilang gitu dulu. Misalnya dulu saya kan kritik misalnya Menteri BUMN. Tolong Menteri BUMN itu agak rapi, pakai jas, pakai dasi, sebab dia harus nampak sebagai pengusaha. Jangan nampak sebagai politisi. Sebab itu kamu mimpinnya itu bisnis, gitu kan. Sama juga gubernur ini kalau dipilih dalam situasi konflik ideologi yang berdarah-darah, kalau yang menang mirip dengan jalannya presiden. Tapi bagaimana kalau dia niat untuk melawan presiden? Dan siapapun gubernur DKI ini yang dipilih oleh pilihan rakyat, besar kemungkinannya dia tergoda untuk maju 2029. Besar sekali. Apalagi di belakang ini ada kelompok yang menunggu nyari lawannya presiden. Apa yang berbeda dengan seorang RK ketika dia jadi gubernur DKI dan kemudian akan menjadi presiden di 2029? Ya kalau RK mungkin dianya sih selama ini nggak kelihatan ya. Sama juga dengan Anies Baswedan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang mengangkat spanduk bahwa RK itu adalah kelompok yang mengoposisi lah secara ideologis menempel pada kekuatan lama politik aliran kita. Kan itu yang bermasalah. Dan itu tidak ada di RK. Itu dia kan, tidak ada pun bisa diadakan. Ya kan?
Jadi karena itulah saya kira lebih baik tensinya diturunkan sehingga metode pemilihannya itu dibikin lebih sederhana. Jadi kalau misalnya nanti RK melawan kotak kosong atau siapapun melawan kotak kosong, menurut saya ya karena politik kotak kosong ini diizinkan di negara kita karena adanya threshold dan lain-lain sebagainya, gitu ya, begitu aja lah gitu. Sehingga buat saya adalah penyelamatan transisi menuju IKN. Oke. Tapi mungkin banyak orang yang mau battleground DKI ini tetap adalah battleground yang berdarah-darah dan bergetah-getah gitu. Karena inilah kota yang paling panas di dunia. Bagaimana ini pemimpin Indonesia di DKI ini dulu di ibu kota bisa berpikir waras? Tiap hari demo terbesar di sini, konflik ideologi ada di sini. Ya kan, semua yang kacau balau itu ada di sini. Termasuk pengkritik presiden terbesar ada di sini ya. Itu dia. Udah gitu kotanya kotor ya kan. Gubernur berantem sama presiden. Lupa. Banjir nggak diurus karena dia nggak kerjasama sama presiden. Banjir, macet, polusi tidak mungkin bisa selesaikan oleh